Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada surat An-Nazi'at. Kalau kita baca ayat 42 sampai terakhir, itu bicara tentang hari kiamat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'at ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundirun man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Bukan kamu yang harus menjelaskannya. Kepada Tuhanmu dikembalikannya. Kamu hanya ingin menyampaikannya kepada orang yang takut kepada Allah. Dan tidaklah yang terjadi kecuali mereka merasa seolah-olah seperti tinggal sebentar di sebagian hari atau di waktu duha saja. Ayat tadi memberi penjelasan bagi kita bahwa hari kiamat tidak ada yang tahu, hanya Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Paling-paling diberitahu tanda-tandanya, min asyrati sa'ah, itu pun ada yang terbagi pada tanda-tanda kiamat kecil, ayatus sa'atu sukro, ada asyratu kubro, ialah tanda-tanda yang besar. Sekarang banyak yang menyambung-nyambungkan itu dengan sabda Rasulullah dalam hadis Muslim bahwa di antara tanda kiamat nanti ada orang-orang gembala, yang penggembala unta, yang maksudnya orang miskin yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu menjadi dasar bahwa kiamat sudah dekat. Apa tandanya? Itu di Dubai sudah dibangun Burj Khalifah yang tingginya 800 meter. Itu tanda kiamat. Kemudian di Mekah juga dibangun Zamzam Tower. Kemudian berlomba-lomba di Jeddah akan dibangun Kingdom Tower, itu yang tingginya 1 kilometer. Kemudian di Dubai mau dibangun lagi, di Dubai Creek Tower yang tingginya 1350 meter. Itu dipercaya sebagai kiamat sudah dekat. Tetapi kalau kita pelajari sejarah berdirinya pencakar langit, itu sudah pencakar langit pertama itu di Chicago yang pada tahun 1885, itu bangunan asuransi. Itu yang pertama. Kemudian tidak lama berturut-turut didirikan juga di New York, kemudian di seluruh dunia, ada di Australia segala. Apa sebetulnya yang mendorong pencapaian itu? Apa faktor yang mencetuskan sehingga berdiri pencakar langit? Selain tanah yang makin mahal, tapi ada teknologi bisa memproduksi besi baja dalam jumlah besar. Itu baru abad ke-19, akhir abad ke-19, 1800. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi lift elevator yang bisa mengangkut manusia sampai ke tingkat yang tinggi. Dan itu krusialnya, batas kritisnya adalah ketika ditemukan cara mengerem yang efisien, yang aman. Jadi kalau mengangkut dengan cepat bisa, tapi kalau nggak bisa direm, jadi itulah titik-titik bagaimana pencakar langit bisa dibangun, diwujudkan. Sekarang berlomba-lomba semua membuat
pencakar langit, tapi awalnya tahun 1900. Nah, Rasulullah SAW menyebutnya itu yang membangun adalah gembala, penggembala kambing, gembala unta, dan semuanya bukan. Baik di Dubai, di Abu Dhabi, di Qatar, di Ginza di Tokyo, pencakar langit di Shenzhen, pencakar langit di Manhattan, di New York, itu bukan gembala unta. Jadi tidak memenuhi syarat untuk tanda kiamat kalau kita kritisi ayat-ayat Quran. Sehingga kita mesti kritis juga mencocokkan makna-makna tentang asyratus sa'ah tadi. Jadi kita meyakini, kita mengimani ayat Quran, kita mengimani sabda Rasulullah SAW, tapi kita tidak perlu harus mutlak mempercayai hanya interpretasi saja. Jadi sekarang sudah dekat kiamat, hati-hati, karena tandanya ada pencakar langit, nggak nyambung dengan hadis Rasulullah tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih cerdas di dalam mencermati Al-Quran, mendapat inspirasinya. Jadi kita tetap bersiap dengan keimanan, dengan amal soleh kita, supaya kalau tiba hari kiamat kita selamat ya. Tetapi kita tidak bisa memastikan, sekarang sudah dekat. Dekat itu Rasulullah juga waktu itu sudah menyebutkan, aku dengan 2 jari begitu dengan kiamat sudah dekat. Tapi kan sudah 1400 tahun belum juga ya. Jadi itu artinya ketika tanda-tanda terus diinterpretasikan sebagai tahun, sebagai angka tahun, sebagai lokasi, nama lokasi, itu belum merupakan fakta-fakta yang harus diimani secara mutlak. Wallahu a'lam.